Oke ya, baik. Jadi kita sudah sampai sini tadi. Jadi ini kita melanjutkan ya. Eh, Perhatikan saya di sini dulu. Misalnya kode jurusannya pakai 4 ya. Oke, primary key juga. Nama jurusan. Oke, ini saja sementara. Jadi, atributnya silakan disesuaikan yang sudah Anda lihat. Saya hanya tadi tabel apa lagi dosen ya. Tabel dosen saya tambahkan IDN. Jadi di awal teman-teman untuk kebutuhan atau sesuai dengan teori, usahakan setiap atribut yang Anda tuliskan itu ikuti dulu ya aturan dalam mengidentifikasi objek ya, atau entitas kemudian ditransformasi menjadi sebuah tabel dengan database itu usahakan setiap atributnya ini jangan dulu menggunakan artificial attribute ya. Contoh artificial attribute itu Anda sudah selalu membuat ID gitu. Nama kasih ID ya, dosen kasih ID. Tapi identifikasi dulu berdasarkan faktanya bahwa keadaannya di dunia nyata ya, di dunia nyata yang bisa diidentifikasi dosen itu untuk mengidentifikasi dia dosen satu berbeda dengan dosen lain itu kan ada namanya nomor induk dosen. Jadi pakai itu dulu untuk sebagai primary key ya. Oke ya. Oke. Tadi berdasarkan Anda punya tabel sepintas yang Anda buat, itu saya bisa mengidentifikasi bahwa setiap mahasiswa ini terasosiasi begitu ya, terasosiasi ya pasti terasosiasi oleh satu jurusan begitu, sehingga kita kita bisa lakukan seperti ini ya. Ini membuat relasi antara jurusan dan mahasiswa, jadi satu ya jurusan itu ada nanti beberapa mahasiswa ya kira-kira begitu. Jadi setiap mahasiswa itu pasti terasosiasi pada sebuah jurusan nah gitu ya. Akibatnya eh, seperti itu yang kira-kira bisa kita lihat ya. Kemudian tadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ya se ya se eh, orang mahasiswa itu telah memprogram mata kuliah ya, atau memprogram mata kuliah di semester tertentu. Nah, untuk itu kita bisa membuat relasi baru seperti kata temanmu. Siapa tadi ya? Airul ya. Nah, Ya, kita Pak. identifikasi bahwa hal tersebut bisa disimpan atau terjadi akibat relasi antara mata kuliah dan mahasiswa. Relasi antara mata kuliah dan mahasiswa tadi, kalau kita lihat adalah relasinya seperti apa? Relasinya kalau kita kita baca misalnya sekarang dari mahasiswa ke mata kuliah, mahasiswa boleh memprogram satu atau lebih mata kuliah, begitu ya? Ya, Pak. Ya. Begitu juga sebaliknya bahwa satu mata kuliah itu bisa diambil, bisa diregis oleh satu atau lebih mahasiswa. Jadi dengan kata lain, relasi antara mahasiswa dan mata kuliah itu adalah relasi many to many. Nah, ini relasi to many. Jadi kita bisa mengklik ini, relasi many ya satu, many to many seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya sekali lagi teman-teman mahasiswa, dia, sorry sorry, ini tadi saya pakai ini saja ya untuk sementara supaya tidak terbawa 100 dulu. Nah, saya pakai ini saja. Ini ya. Ini saya delete dulu. Oke, ya. Seperti ini sehingga sekali lagi tadi ya saya inginkan bahwa eh, relasinya adalah seperti ini sehingga muncul ini bahwa ini adalah ya kalau kita sebut sebagai KRS misalnya ya. Ini adalah KRS ya. Ini adalah KRS. Ini adalah KRS untuk ya, menyatakan atau menyimpan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah. Ya, toh?
Kita tahu bahwa KRS itu akan timbul salah satu adalah semester di sini. Nah, tambahkan atribut semester. Atribut semester ini muncul akibat adanya relasi many to many atau relasi baru ini untuk mengidentifikasi dia. Ya. Nah, di sini terkadang ya teman-teman mahasiswa, ya, di sini terkadang dibutuhkan ya atribut artifisial untuk mengidentifikasi ya bahwa ya bisa saja mata kuliah itu berulang diambil. Ya, bisa kita pakai bantuan ya seperti teknik yang saya lihat tadi ya. Seperti ini. Bisa kita buat seperti ini ya untuk efisiensi jadi ini kita ubah menjadi primary key yang ini ya. Kita kasih auto increment. Boleh seperti ini ya. Ini. Jadi ini pertanyaan saya tadi bisa dijawab dengan skema seperti ini. Bahwa ini saya kasih warna lain. Saya kasih warna misalnya, ini saya kasih warna hijau lah. Warna hijau bahwa tabel atau skema ini, tabel ini, ya, calon tabel ini terbentuk akibat relasi many to many dari sini. Ya, ini kalau kita ubah, sekarang kita coba transformasi dulu. Saya simpan dulu ini ya. Saya simpan basis data. Ini studi kasus. Apa ya? Di kampus ya. Kan DB kampus. Simpan dulu, kemudian saya aktifkan dulu ininya ya, yang Laragon ya. Kita tahu dulu Laragonnya. Oke, ini saya bisa ambil kode SQL-nya. Saya transformasi dulu. Bentar ya. DB kampus tadi ya. Oke, sekarang saya sudah simpan tadi. Sekarang saya masuk ke itunya ya. Oke, tadi ada DB kampus ya. Jadi tabelnya ada ini. Ini dulu tabel dos. Sorry saya close dulu saya ini. Tadi ada ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada apa? Jurusan, itu dulu ya. Kemudian ada KRS. Tadi mahasiswa. Mahasiswa misalnya mahasiswa ya. Saya urutkan A1, A1. Oke, terus sama 3. Dua empat satu kosong satu kosong satu. Oh sebentar. Delete field. Saya ambil saja dulu data dari Anda punya ya. Oke, sebelum itu berarti kita perlu dulu tambah dulu jurusan. Jurusan kodenya misalnya S1, S1, nama jurusannya teknik informatika. Oke, apply. Kemudian sini saya ambil mahasiswa, ada NIM nama sama kode jurusan ya. NIM nama sama kode jurusan. Angkatan 24 ini. Tuh, S1, S1, 2, sorry, S1, S1 saja ya. Ya.
Oke, oke, oke. Ini saya tes dulu di sini. Oke, jadi saya punya mahasiswa sekarang ini, ya. Kemudian punya mata kuliah sekarang. Oke, mata kuliah. Misalnya saya ambil dulu data aslinya ya, data. Oke, basis data. Mata kuliah informatika ya. Aljabar linear, basis data. Oke, ini ya. Nilai mata kuliah. Hmm, oke. Misalnya saya punya basis data, ID-nya adalah ini. Kemudian sistem basis data. Ini SKS-nya misalnya 3. Lah ya. Oh, ini ternyata tadi diagramnya mata kuliahnya itu integer. Saya rubah saja menjadi varchar ya. 15 saja. Bentar, berarti ini juga kita ubah strukturnya ya, struktur filenya karena ini tadi IDMK-nya. Di sini harus varchar juga. Oke, save. Kita synchronize model dulu. Hmm, tidak bisa ya. Oke, saya delete dulu. Hmm, mahasiswa. Hmm, bentar ya. Saya coba delete dulu. Hmm. Oke, tadi itu relasinya apa tadi? Ini to many ya. Oke, oke. Hmm, ID MK, ini bukan primary key, tapi saya buat tadi ada ID ya. ID, KRS saja. Ini tabelnya tadi kita sebut sebagai KRS. Kemudian ada semester. Ya. Oke, ini tadi 5 ya. Oke, hmm, di KRS, not di atas. Ini primary key. Oke, ini kita kasih integer. Kita kasih auto increment. Oke, oke. Database, synchronize model dulu. Oke, kalau begitu kita sudah kembali lagi di sini tadi. DB kampus tadi ini ya. Ya.
DB Kampus. Tadi kita punya, ini terhapus semua lagi tadi. Kita ulang saja lagi ya. E1, E1, ini jurusannya teknik informatika. Ya. Lain, kemudian kita isi mahasiswa dulu tadi. Ya. Isi mahasiswa. Ini. Tes dulu. Kemudian mata kuliah tadi. Kita punya misalnya mata kuliahnya kita itu ada, sorry, oke, sistem basis data, kodenya itu, eh, jadi sekali lagi teman-teman mahasiswa, saran saya untuk belajar di awal, Anda perlu mengidentifikasi atribut itu berdasarkan ya keadaan atau fakta di fakta sebenarnya di objek yang yang sedang kita teliti. Ya, jangan membiasakan untuk membuat artificial attribute atau atribut yang Anda buat untuk mengidentifikasi setiap record, ya, apply seperti ini. Oke, saya close dulu all, kemudian saya kembali don't save. Saya kembali lagi si mahasiswa ada, jurusannya kita ada, dan mata kuliah kita ada. Ya, untuk menyimpan tadi bahwa mahasiswa A itu di sini kita simpan di sini. Ya, misalnya apa? NIM berapa? Kita lihat NIM-nya itu misalnya ini. NIM Abdurrahman. Ya, ini mana saya? Ini ya, ID mata kuliah. ID mata kuliah tadi kita lihat mata kuliah ini ya, basis data misalnya semester ini. Oke, Ctrl C. Ini ya, semester 2024 2 misalnya. ID 1. Ini kita simpan. Nah, ya, jadi kita bisa menyimpan informasi tentang ya, informasi tentang eh, mahasiswa A memprogram mata kuliah tertentu itu di tabel sini. Ya, tinggal ditambah record misalnya mata kuliah atau mata kuliah yang lain lagi ya di program mata kuliah sorry, mata kuliah inilah sorry, mata kuliah basis data lagi di program lagi oleh siapa misalnya oleh ini ya, itu bisa kita tuliskan sepertinya ya, kayak gitu ya. Nah, saya kirimkan dulu kodenya ya, baru Anda paste di tempat Anda itu. Yang mana tadi ya? Diagramnya. Saya coba forward, sorry, sinkron export ya. Export SQL script ya. DB kita terus. Oh, tidak sampai ke situ. Gimana ya saya bisa kirimnya? Oh, di grup ya. Bentar, saya kirim kodenya di grup. Coba Anda mana ya? Sebentar, grup basis data tadi mana? Grup basis data. Aljabar Linux. Coba komen lagi di grup. Oh, ini ada. Nah, itu SQL-nya ya.
Ada saya sudah kirim di grup SQL-nya. Coba Anda buat di situ. Oh ya, file MDB-nya juga coba saya kirim ya. Kontrol F dulu ya. Oke, MDB-nya. Yang basis data backup. Ya, ada saya kirim juga SQL-nya. Coba dieksekusi di siapa tadi yang presentasi di awal tadi. Halo, tes. Saya Pak, Ya, coba saya stop presenting ya. eh, tunggu, tabel. Ini tinggal di copy paste aja kodenya Pak. Copy paste aja. Ada kode SQL-nya itu tinggal Anda ambil juga enggak apa-apa itu. Buat Iya. DB baru tuh. Oh, ya udah. Langsung saja SQL-nya. Coba buat DB baru, DB kampusku kah atau Iya. apa namanya? Nanti Anda lihat di situ. Anda impor apa namanya? Apa toolsnya di sini Oke. ya? Kalau eksekusi SQL itu apa ya? Buat saja DB baru. Saya agak lupa kalau pakai ini biasa. Jangan di, oh, kalau Anda boleh begitu juga bisa. Silakan satu-satu. Hapus saja visible-nya itu. Coba apa ini? Tabel apa ini? Tabel apa Pak? Ini yang Anda eksekusi tabel apa? Oh, jurusannya. Tabel mahasiswa ya. DB kampus Pak. Itu kan DB kampus sudah ada tabel mahasiswa. Nanti dia dia anu itu dia Oh iya ya. amannya itu pakai ini aja buat buat database baru, kemudian ambil SQL-nya semua itu tadi langsung eksekusi. Coba Tabel baru. eh, DB baru gitu. Apa namanya? Saya lupa ini. Coba baru. Bikin database baru maksud saya, bukan tabel baru. Apa Ini Pak sudah bedanya? ada DB Apa kampus. bedanya? Terus Siapa yang bertanya ini? Agus. Apa bedanya SQL yang Bapak pakai dengan yang kami pakai? Hmm. Sebenarnya ya, yang kamu pakai itu untuk belajar itu bagus juga, ya. Bedanya itu sama-sama pakai SQL ya, MySQL atau MariaDB sama. Cuman untuk karena kebiasaan saja. Jadi Anda harus sebagai mahasiswa Anda harus banyak tools ya. Saya itu memakai ada namanya Navigat, kemudian ada namanya Haki SQL, apa lagi namanya bawaannya anu. Sama saja semua. Ya. Hanya kebiasaan menggunakan saja pakai apa bagus. Bukan trigger, tiada trigger di situ Bang kita. Maksud saya eh, itu baru oh, ini DB baru, bukan, bukan. Atasnya lagi tuh, baru itu. Baru ya, klik itu. Kemudian coba ini buat basis data baru ini. Coba buat. nggak bisa Pak. Harus ditulis nama terus Atau bisa juga kamu pakai dipilih. SQL, pakai command prompt.
Langsung eksekusi itu. Tapi untuk kodenya ini langsung disalin semua saja. Atau ada kamu punya Workbench kah? Kamu install dulu itu Workbench. Atau tidak, gampangnya kamu ambil SQL-nya. Saya tanya mana SQL-nya? Kamu sudah buka kah SQL-nya? Supaya cepat. Hapus dulu ini DB jurusan, DB anu nih, tabel jurusan ini di DB kampus ini. Bukan yang bawah ini yang kamu baru buat ini, DB kampus ini. Coba saya lihat. Nah, struktur. Oke, tapi sekarang jurusan sudah. Mahasiswa mana mahasiswa? Ambil tadi kodenya mahasiswa. Mana? Ambil tadi kodenya mahasiswa. Create table mahasiswa tadi mana? Hmm, SQL coba. Ctrl A, Ctrl A, dulu Pak. Ya hapus begitu ini, dulu. hapus ini. Ya, jadi Agus, bukan saya mau apa namanya membeda-bedakan ya. Kamu pakai tools apa ya? Nyamannya orang pakai apa gitu. Dan tergantung Untuk ini skala ya itu. Oke, copy, copy sampai situ. Oke, nah, DB kampus bentar, bentar. Ada error itu, tunggu, tunggu, tunggu. Coba hapus mungkin visible ini, ada hapus namanya visible. Pak. Ada yang sama Pak namanya di sini di DB kampus di atas. Bukan DB kampus di bawah kamu pakai ini. Sudah. Benar itu ini visible, visible. Visible, ntar di atas. Visible ini coba kamu delete ini, visible. Di baris ke-6. Baris ke-6, visible. Hapus. Oke, coba run. Oke. Oh, sebentar. Apa lagi tadi? Jurusan terus mata kuliah. Nah, Yes, Ibu. oke. Apa lagi tadi? Karena kodenya itu sama, jadi mau pakai tools apapun tidak ada masalah, ya. Bahkan di apa itu di mana? Di Visual Studio Code kan ada ada klien juga kan, ada database klien kan? Oke. Visible-nya hapus tuh. Dia kamu punya apa MySQL belum mendukung itu. Terus di atas masih ada nggak? Udah Pak. Oke. Apalagi Udah tadi? Pak. Sudah ya? Nah, kamu isi Mi data. Coba bedakan dengan kau punya DB kampus. Coba DB kampus yang kamu buat kemarin mana? Coba salah satunya dosen. Jangan, enggak usah pakai itu. Jurusan atau apapun namanya. Ini kan kamu pakai ID dosen 1, 2, 3, 4, 5 atau jurusan, coba jurusan. Ini kan. Jadi di awal-awal atau sebisa mungkin ketika Anda merancang nanti, usahakan setiap atribut di sana itu identifikasi di lapangannya harus jelas. Jangan langsung memakai artificial atribut seperti ini, ID jurusan, jangan. Tapi gunakan atribut yang memang dia dipakai sebagai apa? Sebagai atribut yang identifikasi keunikan setiap barisnya nanti. Apalagi Agus, Pak tadi garis relasi putus-putus ada yang lurus. Ya ada. Kalau yang putus-putus itu berarti dia bisa relasinya bisa saja mahasiswa yang diinputkan tidak memiliki atau mengizinkan nilai nol kalau putus-putus ya ada nol dia nol dan sedangkan kalau garis lurus itu tadi
itu strike. Jadi maksudnya strike itu harus harus diinputkan itu dia punya relasi, ya. Kalau sedangkan putus-putus kemungkinan dia menjadi apa namanya bernilai nol ada kemungkinan. Artinya ya begitu. Atau tidak teridentifikasi sebagai eh, nanti sebagai apa lagi namanya atrib hmm, primary key composite primary key composite key namanya nanti. Dia tidak ber dia tidak kalau pakai garis lurus langsung tidak berpotensi menjadi composite key. Mana? Nah, coba gitu. Bedakan dengan atribut kita yang saya buat tadi. Nah, gitu. Ya, strukturnya lihat. Ya, kode jurusan. Nah, 4. Kenapa? Karena memang kok di institusi kita bahwa kode jurusan S1 itu unik. Sudah cukup dipakai sebagai identifikasi. Ya toh? Paham kan ini maksudnya nih? Paham, Pak. Ya. Jadi ketika Anda merancang database pertama kali, usahakan prinsip-prinsip itu dipakai. Jangan langsung mengambil artificial attribute, begitu langsung pakai ID apa jangan. Ya, nanti kalau Anda apa nanti ditanya ketika dunia kerja loh, oh begini, ini siapa yang mengajarkan ini? Nah, itu nanti masalah gitu. Oke, isikan itu datanya itu. Oke, kalau sudah begitu sekarang kita lihat apalagi yang mau ditambahkan ini. Kode jurusan. Pakailah kode jurusan yang kemarin lah. S1. Jurusan kita kodenya berapa? Ya. Jadi dalam belajar pun harapannya saya biasanya teman-teman, oh nama jurusan itu kenapa cuma 4? Rubah itu strukturnya. Rubah database-nya dulu. Varchar 20 kah atau varchar 25 atau varchar 50 itu. Struktur, kembali ke struktur. Nah, oke. Edit dulu. Kode jurusan oke 4 tidak apa-apa. Maksud saya nama jurusan tadi. Nah itu, 40 kah? Atau 30 boleh. Simpan. Oke. Ada pertanyaan silakan. Sambil kalau ada pertanyaan silakan di chat saja ya. Oke. Mahasiswa lagi. Nah, nah. Mata kuliah misalnya. ID ada kode mata kuliah. Kode mata kuliah base data itu apa tadi? Hmm. Waalaikumsalam.
Hmm. Berapa lagi kerja Ceko? Situ, situ, situ. Di bawah aku Tapi nonton. juga. Di mana nonton? Hmm? Itu kanan. Nio, Di bawah. nanti pakai lagu ini bilang bapak lagi kerja. Hai, mau gua. Semesternya itu 2024 dua gitu-gitu. Sudah ada datanya, mana datanya beres. ID KRS-nya satu saja, satu. Untuk Oh, biar kamu tidak isi itu pasti dia mulai dari satu, itu kan auto increment tadi. Nah, semesternya 2024 dua misalnya. Dua ribu dua puluh empat dua. Semester 2 semester genap tahun akademik 2024 dua. 2020. 2024 Oh, dua. 2. Nggak usah spasi, nggak usah spasi. Nah, itu artinya tahun akademik 2024 semester genap. Oke, kirim. Ya. Oke, sekarang ada pertanyaan saya lagi ya. Ini sudah terjawab ya bahwa untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah yang diprogramkan oleh setiap mahasiswa itu bisa kita tambahkan relasi ya many to many antara apa tadi mahasiswa dan mata kuliah ya. Jadilah dia namanya tabel KRS ya. Sekarang pertanyaan saya, untuk kasus bahwa seorang mahasiswa itu dalam proses kuliah dibimbing oleh satu orang dosen pembimbing akademik, di mana disimpan itu. Dan satu orang pembimbing akademik dapat membimbing ya satu atau lebih mahasiswa. Di mana disimpan informasi itu? Mahasiswa, Halo? Pak. Ya. Pertanyaan kedua saya, bagaimana menyimpan informasi bahwa seorang mahasiswa itu selama kuliahnya itu dibimbing dalam proses dibimbing ya oleh seorang dosen? Di mana disimpan itu? Hmm. Silakan. Di mana disimpan itu? Di mana disimpan bahwa seorang mahasiswa itu dibimbing oleh satu orang dosen PA. Ya, sebaliknya bahwa seorang dosen PA itu dapat membimbing ya satu atau lebih mahasiswa. Nah, di mana disimpan? Di mata kuliah, Pak. Siapa tadi itu yang jawab? Saya, Pak. Atas nama Muhammad Ra. Di tabel apa disimpan? Di tabel mata kuliah, Pak. Salah ya. Ingat pertanyaan saya, coba diulangi pertanyaan saya. Di mana kita dapat menyimpan data-data sehingga informasi tentang bahwa seorang mahasiswa itu ya dibimbing oleh pembimbing akademik atau seorang dosen begitu dalam proses perkuliahan. Dan juga bahwa seorang dosen itu dalam satu jurusan itu bisa membimbing satu atau lebih mahasiswa. Di mana itu disimpan? Silakan kalau ada ide yang lain. Bisa dengan menambahkan di misalnya di tabel dosen kita nambahkan primary key
sesuatu dengan kita tambahkan di tabel mahasiswa for K, Pak. Ya, coba lakukan. Airul, Rofik bisa share screen kah? Saya hanya mengerti Pak, luarnya saja. Kalau dalam praktikannya mungkin saya belum paham betul, Pak. Oh. Oke, lanjut tadi. Siapa itu yang implementasikan apa yang disampaikan oleh Rofik tadi? Siapa yang presentasi tadi? Ashraf ya? Pak. Ya, coba apa katanya tadi bahwa di tabel mahasiswa ditambahkan apa? Foreign key ya, ditambahkan Iya, Pak. atribut ya yang bernilai foreign key di mana foreign key tersebut berasal dari tabel atau Dosen, berasal Pak. dari primary key yang ada di tabel dosen. Nah, apa itu implementasinya? Artinya ini Berarti apa? Berarti di tabel mahasiswa kita tambahkan kolom yang menjadi oke. primary key atau apa kunci tamu dari tabel dosen yang terhubung dengan mahasiswa, tabel mahasiswa. Oke, tambahkan strukturnya di Gitu. tabel mahasiswa. Misalnya tambah dosen PA. Bagaimana cara tambahkan atribut di situ? Pakai tools ini. Ini ada di bawah, tambahkan satu kolom. Setelah apa? Tambahkan satu kolom setelah kolom kode jurusan. Bukan. Loh. Nih, tambahkan yang di bawah ini. Setelah cetak ini. Nah, setelah kolom kode jurusan, kirim. Nama tabelnya apa? Nama kolomnya adalah misalnya dosen PA. Nah, dosen PA. Kenapa huruf besar? Tipe datanya sesuaikan dengan tipe data di sana tadi. NIDN-nya di sana tadi berapa tadi? NIDN tadi itu tipe datanya apa? Nah, Aduh. Over chart NIDN over chart 16. Nah, NIDN over chart 16. Untuk indeks continue ini kayaknya. tidak. Kenapa kamu kasih unik lagi tuh? Biarkan saja itu. Sempat. Atau bisa kamu pakai apa itu? Alter tabel kemarin kamu sudah pelajari toh? Tinggal kamu relasikan bagaimana itu caranya merelasikan itu dosen PA itu harus nilainya domainnya itu berasal dari tabel dosen. Itu harus diidentifikasi ya. Oke. Jadi ini nanti dosen PA-nya ini nilainya itu berasal dari NIDN. Misalnya sekarang kamu coba mahasiswa, 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 kamu dosen ini edit ini dosen PA-nya biasanya misalnya siapa? Tambah dulu dosen. Tapi dengan struktur tabel seperti ini kamu biar menuliskan apapun di sini diterima oleh database kan? Coba kamu tulis itu 0025.
002512. Nah, kirim coba. Dia terima. Tapi kalau kita telusuri siapa ini dosen 002512 ini? Lihat di tabel dosen. Tidak ada kan? Jadi tidak integritas di basis datamu tidak lagi dipenuhi. Nah, bagaimana caranya sekarang itu? Supaya nilai daripada dosen untuk dosen PA tadi di kolom tabel mahasiswa itu harus merefer domainnya dari dosen. Tidak boleh bahwa tidak ada di apa di tabel dosen tetapi boleh diinput di tabel mahasiswa. Nah, tidak boleh begitu. Iya kan? Paham maksudnya kan ini? Nah, coba kamu pikirkan bagaimana caranya itu. Sehingga ya, nilai pada kolom dosen PA tadi ya, domainnya adalah nilai kolom NIDN pada tabel dosen. Nah, begitu dia punya pernyataan. Siapa lagi tadi? Airul. Ada bantu dia ini, Airul. Apa yang dilakukan itu? Sesuai dengan teori yang kamu sudah pelajari kemarin. Coba ke tabel mahasiswa. Kayak kau Diapakan buat, itu? kayak kau buat untuk NIDN-nya, tapi di tabel mahasiswa kau referensikan ke dosen NIDN-nya. Nah, direferensi, direfer. Nah, apa itu kodenya kemarin? Ini kayaknya Identitas. Foreign key. Ini kamu buat lagi tabel mahasiswa dulu nih. Alter tabel Nah, mahasiswa. tabel saja yang di bawahnya yang Farikei. Bisa coba. Oke, ini jelas. Nanti namanya dosen. Ya,
Ya, coba dibuat. Intinya sudah bisa ya? Oke. Oke. Oh, gambaran. Oke, sudah bisa? Nah, itu sebagai tugas saja ya. Cukup, kita coba lanjutkan lagi untuk penugasan. Saya coba share screen dulu ya. Untuk penugasan itu yang kita perlu buat itu, tunggu ya. Anda perlu, bentar, saya mana share screen-nya? Ya, entire window, oh ya, oke. Oke, untuk penugasan itu Anda perlu akses Waitress course ya. Waitress course. Nah, ini. Anda buat account nanti, ya. Sign in dulu. Oke, apa begitu ya. Anda sign in. Anda daftar dulu, kemudian Anda selesaikan dua ini. Ada SQL di sini. Ini. Anda selesaikan SQL di sini. Ya, dua ya. SQL dan MySQL di sini. SQL ya. Kemudian ada MySQL di sini. Ya. Anda selesaikan pembelajaran ini ya. Tutorialnya semua dibaca, ya, next dan seterusnya sampai ada kuisnya di sini.
Ya. Nanti itu ada progres. Nanti ada progres. Sudah berapa persen Anda menyelesaikan, ya? Coba kita sign dulu sini, saya kasih contoh. Ya, nanti ada di sini ya. Ya, nanti ada progres di sini. Kalau ini diklik nanti ada progres di sini. Berapa persen, ya? Ataupun kalau Anda dashboard nanti, ya, tapi pastikan Anda sudah, ya, nanti di sini ada progres ya, ada progres course-nya ya, berapa persen, misalnya SQL sudah berapa persen. Ya, itu akan saya ambil sebagai akumulasi tugas. Jadi usahakan semua 100 ya 100, 3 ya 3 nilai tugasnya. Paham? Paham. Ya. Kelompok. Ya. Oke. Untuk sementara penugasannya itu dulu ya. Dan playlist ini sudah di mana ya? Ini sudah diselesaikan? All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? Yang ini ya. Silakan dibuatkan juga ini. Oke, baik ya. Silakan Anda pelajari karena bahan finalnya sampai dari sini cukup ya. Terima kasih saya di informatika. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Jadi sementara dua tugasnya. Berarti untuk tugasnya nanti di store minggu depan ya? Ya. Itu biasa saya minta untuk evaluasi itu saya minta Anda tunjukkan ini ya. Jadi Anda login ke Waitress Schools, kemudian Anda selesaikan ini ya. Kalau untuk ini nanti saya periksa komputernya. Saya minta Anda share screen atau di kampus nanti saya minta komputernya masing-masing sudah mempraktekkan ini. Berarti sudah ada file SQL-nya ini ya. Cuman apa nih? Cuman 9 bagian aja. Paham? Pak, izin bertanya lagi. Untuk videonya ini Pak, harus minggu depan sudah selesai semua Pak? Iyalah, udah bisa juga. Ini 2 minggu depan lagi inilah. Sorry, itu minggu depan sudah mau ujian itu. Harusnya sudah bisa lah. Ini cuma berapa menit ini? 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tidak cukup 2 jam ini. Ya, 1 hari cukup lah. Oke, bisa toh? Bisa Pak. Berarti Pak, minggu depan 2 tugas dikumpul ya? 2 tugas ya. Ini Anda selesaikan, cicil ya. Per hari begitu. Nanti Anda dapat progresnya bagus ya. 2 ya, sekali lagi 2 di sini. Ada SQL ya. Ada ini kan cuma sedikit ya. Anda ini next, kemudian baca sedikit. Kalau Anda mau praktek, langsung try it yourself. Nanti di sini dikasih tahu, oh data order, shipper, ini database-nya ada semua di sini. Ya. Jadi database ini kita sudah mempelajari ini. Ya. Syntax update, sampai inner join, sampai drop, sampai seterusnya ya. Sudah bisa. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaan? Ada juga. Kalau sudah tidak ada, cukup dulu hari ini ya. Nanti lagi kita ketemu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk.